Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Baik ya. Kita ni berkenalan dengan ulama mujtahid mazhab, iaitu ulama-ulama setelah ashab Syafi'i ya. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumi fi darin amin. As-sabi'ah, yang ketujuh, Ibnu Surayj. Lahir 238 Hijrah, meninggal 306 Hijrah ya. Tarikh wiladatihi sanah samaniyah wa salasina wa mi'atain. Tufiya sanah sita wa salasimi'ah. Ahmad bin Umar bin Surayjil Qadiyyu. Salah. Ahmad bin Umar bin Surayjil Qadi, Abul Abbas al-Baghdadi, Syekhul Madhabi wa Hamlu Liwa'i. Beliau ini dipandang sebagai syekhnya madhab Imam Asy-Syafi'i, wa Hamlu Liwa'ihi, dan pembawa bendera madhab Imam Syafi'i. Tafaqaha al-Abil Qasim al-Anmati, belajar fiqih kepada Syekh Abul Qasim al-Anmati, dan beliau mendengar dari Syekh Hasan bin Muhammad Az-Za'farani, Syekh Abbas bin Muhammad Ad-Dawri, dan Syekh Abu Dawud Al-Sijistani wa ghairahum. Qila, dikatakan, kana yufaddalu ala jami' ashabi Syafi'i rahmatullahi ta'ala alaihim hatta ala al-Muzani. Dikatakan malah beliau diutamakan di atas seluruh ulama mazhab Imam Syafi'i rahmatullahi alaihim, sampai-sampai malah di atas Imam Muzani ya. Waliyal qada'a, menjadi hakim di kota Shiraz. Waliya, menguasai qada'a, keputusan hukum. Qada, jadi kita singkat sajalah, menjadi qadi ya, di kota Shiraz. Fi awali amrihi, pada awal karir beliau. Sumamta'an zalika fi khariyat, kemudian beliau enggan dari jabatan itu pada akhir hayatnya. Imtana'a, tercegah, maknanya beliau tak mau lagi. Wa qala an Abu Asim al-Ibadi. Apa komentar Syekh Abul Asim al-Ibadi ya? Abu Asim, bukan Abul Asim. Abu Asim, apa komentar Syekh Abu Asim al-Ibadi atas keputusan Syekh Ibnu Surayj? Bukan atas keputusan Syekh, tapi apa komentar beliau akan kelebihan daripada Syekh Ibnu Surayj. Syekh Ibnu Surayjin Syekhul Ashabi. Beliau adalah ulama di antara syekh pemuka di antara ulama mazhab Imam Asy-Syafi'i. Wa Malikul Ma'ani, beliau bahkan raja dalam ilmu ma'ani. Wa Sahibul Usuli wal Furu' wal Hisabi, beliau adalah ahli dalam ilmu usul, furu' dan hisab. Hisab ni falak, ilmu hisab, bukan matematika riyadhah ya. Hati-hati. Usul maksudnya adalah tauhid, furu' maksudnya adalah fiqh. Waqad nazara Ibnu Surayj al-Imam Dawud al-Zahiriyah, pernah sekali waktu nazara Imam Ibnu Surayj melakukan dialog dengan Imam Daud al-Zahiri, kama kan lahu ma'abnihi Muhammad bin Dawud munadharatin masyhuratan, sebagai munadharatun masyhuratun, jadi isim dari kanat. Sebagaimana Syekh Ibnu Surayj juga melakukan banyak sekali dialog yang termasyhur bersama anak Imam Daud, yaitu Muhammad bin Daud. Jadi Syekh Ibnu Surayj berdialog dengan Imam Daud al-Zahiri, juga dengan anak beliau. Adalah Abul Abbas yastazhiru alaihi ya. Yastazhiru alaihi,
Syekh Ibn Abu Abbas itu Syekh Ibn Suraj ya. Yastazhiru alaihi. Unggul dalam dialog itu ya. Waqad addahu ba'du ulama Syafi'iyah alima dzalikal karni wa mujaddidahu fil fiqh. Addahu memandang akannya oleh ba'du sebahagian ulama Syafi'iyah, qad addahu sungguh memandang akannya oleh sebagian ulama Syafi'iyah bahwa beliau ini adalah alim pada kurun beliau, yaitu abad ke 34 Hijrah. Abad ketiga sampai abad keempat oleh alim. Dan beliau ada dipandang sebagai mujaddid, pembaharu dalam abad beliau itu dalam ilmu fiqih ya. Beliau banyak karangan. Di antara Ar-Raddu ala Bani Dawud fil Qiyasi, menolak anak Imam Daud Az-Zahiri, yaitu Syekh Muhammad bin Daud fil Qiyas, dalam kaitan dengan qiyas ya. Menolak Ibnu Daud fi masail atarada biha ala Syafi'i, pada masalah-masalah yang Syekh Ibnu Daud, yaitu Muhammad bin Daud menentang Imam Asy-Syafi'i. Itu ada kitab, tinggal cari, tinggal baca. Wal aqsama wal khisala wal wada'i'a liman susi syara'i wal ainu boleh, wal aina boleh. Wal aqsamu wal khisalu wal wada'u liman susi syara'i wal ainu wad dinu fil wasaya wal ainu wad dainu fil wasaya wat taqribu bainal muzani wa syafi'i. Ini di antara karya beliau ya. Biasanya kalau judul-judul kitab itu tak perlu diterjemahkan ya. Baik, yang ke-8 Ibnu Salamah. Ibnu Salamah beliau tak tahu tanggal lahir beliau, meninggal beliau tahun 308 Hijrah. Abu Tayyib Muhammad bin Mufaddali bin Salamata bin Asim ad-Dabbiyul Baghdadi. Itu nama beliau. Abu Tayyib Muhammad bin Mufaddali bin Salamata bin Asim ad-Dabbiyul Baghdadi. Beliau memang belajar fikih kepada Syekh Ibn Suraj. Wa kana masyhuran, beliau terkenal bi hiddatiz zakai, tajam kepintarannya. Ya. Kalau kita tajam pikiran, bahasa kita. Hiddah, ya. Wa kana wal wajadduhu min ulama lughah wal adab. Ayah dan atuk dia termasuk ulama atau cendekiawan dalam bahasa dan sastra. Mata wa huwa syabun, meninggal hal keadaan beliau masih muda. Ya, meninggal beliau masih muda. Baik, kita teruskan. Yang ke-9. Syekh Abu Abdullah Az-Zubairi. Ya, Syekh Abu Abdullah Az-Zubairi. Meninggal 317 Hijrah. Az-Zubair bin Ahmad bin Sulaiman bin Abdullah bin Asim bin Al-Munzir bin Zubair bin Al-Awwam Al-Asadi. Nama beliau. Kalau bahasa kita, Syekh Zubair bin Ahmad bin Sulaiman bin Abdullah bin Asim bin Munzir bin Zubair bin Awam Al-Asadi. Sakanan Basrata, tinggal di kota Basrah. Imaman hafiz al-madhab, melalui pemuka, hafal, hafiz ya, istilah hafiz bukan hafal. Tapi orang yang ahli ya dalam mazhab Imam Syafi'i. Arifan bil adabi ya, orang yang mahir atau alim dalam sastra. Khabir bil ansabi, teliti dalam masalah genealogis. Ansab, genealogis, keturunan. Itu beliau ahli. Maka nama beliau buta. Imam Mawardi menguraikan sifat beliau, wasofahu, mensifatkan beliau oleh Imam Mawardi. Beliau karena Syekh Syafi'iyah beliau wasrah fi asri. Beliau adalah Syekh Syafi'iyah. Jadi kalau dah dapat gelar Syekh Syafi'iyah itu bukan mudah. Ya, itu betul-betul bertanggung jawab. Ya, Syekh Syafi'i bukan artinya orang tua Syafi'i, bukan begitu. Atau orang tua mazhab Syafi'i, bukan artinya beliau pemuka dalam ilmu, dalam mazhab Imam Syafi'i, sampai dipanggil, digelar, dinamakan Syekh di Basrah pada masanya. Di antara karya beliau Al-Kafi, Al-Maskat, Kitabun Niyat, Kitabul Sitril Aurah, Kitabul Hidayah, Kitabul Istisyarah wa Istikharah, wa Kitabu Riyadatil Muta'allim, wa Kitabul Imarah. Yang ke-10, Syekh Ibn Khairana, meninggal tahun ke-20 Hijrah.
Al-Husain bin Salih bin Khairana, Al-Syekh Abu Ali, ahadu arkanil mazhab. Bayangkan tuh, salah satu tonggak mazhab. Arkan, tonggak, tiang. Imaman zahidan, pemimpin, zahid, sederhana, wara', taqiyan, berhati-hati, mutakashifan, sederhana. Mutakashif sederhana. Min kibari a'immati Baghdada. Min kibari a'immati bi Baghdada. Termasuk a'immah, ulama kibar senior. A'immah itu pemimpin. Tapi maksudnya di sini adalah ulama. A'immah jamak daripada imam. Tapi maksudnya adalah ulama. Ya. Di Baghdad, di kota Baghdad. Uridu alaihi qada falam yataqalladuhu. Wa Abu Thaib annahu kana ya'ibu ala Ibn Suraij qabulahu bi wilayatil qada. Dihadapkan kepadanya jabatan sebagai qadi. Dihadapkan maksudnya ditawarkan. Ayo ambillah ini jabatan ini. Walam yataqalladhu. Tidak mau beliau mengikutinya. Artinya tak mau beliau menerima jabatan sebagai qadi. Nah, ya. Sehingga Syekh Abu Thaib pernah bercerita annahu kana, bahwanya Syekh Ibn Khairan ya'ibu, mencela ada Bani Suraij terhadap Syekh Ibn Suraij. Apa yang dicela oleh Syekh Abu Thaib terkait dengan Syekh Ibn Suraij? Qabulahu, karena Syekh Ibn Suraij menerima wilayatul qada'i, sebagai hakim. Bayangkan tuh, itu di zaman masih menurut kita sekarang zaman baik lah. Ya, menurut kita. Ini menunjukkan kehati-hatian. Tetapi ingat ya, keputusan-keputusan begini ini harus dipertimbangkan semua sisi, semua segi. Kadang-kadang kita meniru para ulama tak salah, tapi kita melupakan aspek-aspek yang lain. Nah, ini mau hati-hati ya. Yang ke-11, Syekh Istakhri, 244 sampai 328 Hijriah. Al-Hasan bin Ahmad bin Yazid bin Isa bin Al-Fadli, Abu Sa'id Al-Istakhri, ahadu rufa'i min ashabil wujuh fil madhab. Salah seorang rufa', pemuka ulama-ulama yang disebut dengan ashabul wujuh. Jangan lupa pengertian wajah dalam madhab Imam Asy-Syafi'i. Ya. Bukan wajah itu muka. Dah kita ceritakan tuh, wajah itu adalah pendapat ulama bermadhab Syafi'i. Beliau termasuk rufa'a, rafi', tinggi, pemuka di antara ulama-ulama yang disebut asal wujud dalam madhab Syafi'i. Imam Khatib menyebutkan kana adalah Imam Istakhri salah seorang ulama yang disebutkan dan salah seorang syekh fuqaha Syafi'i. Ya. Orangnya wara', zuhud, mutakallilan, mencukupkan yang sedikit. Diriwayatkan bahwa al-muqtadir billah wallahul qada'ah, mengangkatnya, memberikan kekuasaan kepadanya sebagai qadi di Sijistana, daerah Sistan. Fasara ilaiha, beliau pun pergi ke sana. Wa nadhara fi munakahatihim, beliau pun memperhatikan perihal pernikahan warga di sana. Fajada mu'dhamaha, dia dapati sebagian besarnya mabniyan ala ghairi i'tibari wali, didasarkan, dibangun atas bukan pertimbangan hakim. Ini deh. Jadi kalau cara kita di sini nikah siri. Itu kalau cara kita di sini, bukan berdasarkan legal formal. Itu dilihat oleh Syekh Istakhri. Fan qara qadar ingkar, beliau menolaknya. Ghayatul ingkar. Sungguh-sungguh menolak, sangat menolak. Wa batalaha an akhiriha, dan beliau membatalkannya pada akhirnya. Ya. Itu dia. Kama tawallal hisbatah, sebagaimana beliau diberi kuasa menjadi pamong praja, hisbah, waliyul hisbah, polisi pamong praja. Wa min akhbari fi hisbatihan wa kana an ila babil qadi. Di antara kabar yang terkait dengan beliau dalam kaitannya sebagai waliul hisbah bahwa ya'ti ila babil qadi, pernah beliau datang ke rumah, atau bukan ke rumah lah, kata cara kita kantor atau tempat bekerja daripada qadi.
Fa idza lam yajidhu jalisan yufasil qadaya. Beliau dapati faida apabila lam yajidhu, beliau Syekh tidak mendapati si qadi jalisan, hal keadaan beliau itu duduk yufasil qadaya, menguraikan hukum. Jangan diartikan duduk menguraikan hukum, ini duduk begini. Maksudnya tak didapati Syekh qadi tadi mengurus persoalan-persoalan hukum. Nah, jadi jangan dibayangkan duduk lantas menguraikan hukum dan keputusannya. Bukan itu maksudnya. Maksudnya kok bahasa ringkas kalau kita kok meja kosong. Nah, itu bahasa kita. Kok gitu? Amara mastakshifu anhu. Nah, beliau Syekh memerintahkan man yastakshifu anhu. Orang yang mengetahui keadaan daripada qadi itu yastakshifu, membuka. Maksudnya yang mengetahui kabar beliau ini, hal bihi uzur yamna'ahu minal julusi. Apakah ada alasan dia yang menghalangi dia duduk di sini? Misal kata tah makan, tah minum, atau ada keperluan manusia secara umum atau macam itulah, sehingga dia tak ada di sini. Mana ini? Macam cara kita sekarang, kan ada penguasa-penguasa kita yang suka sidak. Ini sidak, tapi ternyata pejabat dimaksud tak ada di tempat. Jadi Syekh katakan, apa alasannya nih sehingga dia tak datang di sini? Makankah, minumkah, atau ada keperluan lainkah? Fa illam yajidhu bi'a uzran amarahu bil julusil hukmi. Kalaulah Syekh Istakhri tidak mendapati alasan terhadap qadi itu, amarahu bil julusil hukmi. Beliau perintahkan hakim tadi untuk bekerja, menyelesaikan, menjelaskan persoalan hukum. Karena beliau sebagai waliul hisbah. Jadi dalam Islam pun ada waliul hisbah. Tapi bukan mencari-cari kesalahan orang. Dia tetap berpatroli. Ya, mana ini? Kok nggak ada di sini nih? Gitu ya. Wa min hadi antara kabar yang terkait dengan Syekh Istakhri, beliau ahraqa, membakar makanan malahi, tempat-tempat yang menurut beliau ini melalaikan manusia. Min ajli ma yu'malu fiha min munkaratin, sebab ma yu'malu fiha, sesuatu min munkaratin, kemungkaran yang terjadi padanya. Jadi bukan semata-mata malahi ya. Jangan potong kitab. Bukan semata-mata malahi, tapi perhatikan min ajli ma yu'malu fiha min munkaratin. Karena ada kemungkaran yu'malu, yang dikerjakan, yang dibuat orang di tempat itu. Wa hadza minhu dalilun. Inilah yang menjadi dalil bagi Syekh Istakhri bahwa yara, beliau berpendapat jawaza ifsadi makanil fasadi, boleh menghancurkan tempat-tempat yang merusakkan moral itu. Idza kana zalika at-tariqul wahid, idza kana zalika at-tariqal wahid, jika memang itu adalah jalan satu-satunya, litakhallusi minhu, untuk menyelesaikannya. Takhallus artinya lepas. Jadi kalau memang itu satu-satunya jalan untuk menyelesaikan persoalan kemungkaran dengan cara dihancurkan, boleh. Tapi ingat, yang mengambil keputusan siapa? Qadi. Masukannya dari waliul hisbah. Waliul hisbah, kita orang sipil yang bukan punya jabatan, punya otoritas, tak boleh. Paling-paling tinggi kita hanya melapor kepada waliul hisbah. Waliul hisbah nanti membuktikan. Barulah qadi dalam mahkamah syariah memproses hukum, baru dihancurkan. Bukan boleh hancurkan saja. Bagaimana bisa? Kalau kita mau lapor ke waliul hisbah. Bukan polisi. Kalau cara Indonesia bukan polisi yang biasa kita tahu itu, bukan. Tapi Satpol PP. Lapor kita, Satpol PP nanti berkoordinasi dengan qadi. Qadi melakukan persidangan. Kalau kata persidangan memang harus begitu, begitu. Hancurkan. Bukan kita yang mengambil tindakan. Tak boleh, ya.
Dah. Imam Ibn Subki ya menukil dari penulis kitab Al-Kafi fi Khawarizma fi Turjumati Muhammad Abi Sa'id Al-Furati. Jadi penulis kitab Tarikh Al-Kafi. Al-Kafi itu fi tarikh, sejarah kota Khawarizmi. Terkait judulnya, anak judulnya Turjumah, biografi Syekh Muhammad bin Sa'id bin Abi Sa'id Al-Furati. Itu anak judulnya. Apa kata penulis kitab Al-Kafi yang dinukil oleh Imam Ibn Subki? Ketika aku tinggalkan kota Baghdad, aku bertemu Abu Sa'id Al-Istakhri di Hamazan. Apa hal? Syekh Abu Sa'id Al-Istakhri munsarifan, barusan kembali dari kota Qum. Syekh Istakhri waliya qada'aha, menjadi qadi di kota Qum. Fahakalana, maka ia pun menceritakan kepada kami, kata Sahibul Kafi. Apa cerita Syekh Istakhri? Di sana itu ada orang mati, meninggalkan ahli waris, anak perempuan dan pamannya, paman dari pihak ayah. Ya, mereka pun tahakamu ilayya, meminta keputusan hukum kepada fil miras terkait harta waris. Faqatu fi hukmillah, aku tetapkan hukum berdasarkan hukum Allah. Anak perempuan dapat setengah, sisanya dapat paman. Itu keputusanku. Kata orang Qum, ahlu Qum, penduduk kota Qum, kata orang tu, la narbi hadzal qada'i, tak suka kami keputusan hukum kau ni wahai Istakhri. Kira begitulah. Kalau kita pakaian syekh, tak suka kami pada keputusan kau ini wahai Syekh Istakhri. Kami mau a'til bintal mala kullah, kasih semua harta itu untuk si anak perempuan. Fakultu, ku bilang, la yahilu hadha fi syariah, tak boleh ini menurut syariat. Kata Syekh Istakhri, kata mereka, la natrukuka huna, la natrukuka huna qadiyan, tak kami biarkan kau menjadi qadi di sini kalau begitu. Bagus kau angkat kaki dia. Kalau bahasa kasarnya begitulah. Kalau bahasa kita hari, cabut kau dari sini. Begitu. Tapi kan tidaklah sopan begitu, kan? Faqala, kata Syekh Istakhri, fakanu yatasawwaruna dari bilaili, mereka buat benteng sekeliling rumahku. Di mana ada benteng? Wa yuhawwiluna al-asarrata an amakinha, mereka ubah tiang-tiang tu dari tempatnya. Aku tak sadar. Asarrah tu batas rumah beliau, pagar. Mereka ubah-ubah. Aku tak sadar. Pagi-pagi aja tu minalika, pun heran, kau ada begini. Faqala awliyai, kawan-kawanku bilang, innahum yarawna ka'annahum idza qadaru ala hadha qadaru ala qatlika. Syekh Istakhri, hati-hati kau. Innahum yarawnaka, mereka yang tak setuju sama kau ni, melihat kau, memperhatikan kau. Hati-hati kau. Kalau orang tu sanggup membuat kau begini di benteng orang tu rumah kau, mereka pun sanggup bunuh kau. Fa kharajtu minha hariban, aku pun lari dari kota Qum, kata Syekh Istakhri. Kalau kata orang sekarang apa nih? Apa? Pengecut bilang orang. Ulama kok pengecut? Kan ada Allah. Jangan, kita ni level bawah, tak mengerti pertimbangan orang-orang alim itu. Mereka lebih faham, tak mengerti kita. Kadang tinjauan kita begini, mereka lebih luas lagi. Jangan sempat nanti dibuka Allah filmnya di akhirat, baru kita malu. Jangan. Sudah, beliau keluar, pergi. Itu kira-kira cerita sekelumit ya. Wa qala, kata Syekh Istakhri, ini komentar beliau terhadap tindakan penduduk kota Qum. Wa kana madhahum madhaban gharabiyah, mazhab orang ni mazhab orang asing, aneh. Al-malu kullul binti, semua harta untuk perempuan. Ya. Wa hum qaumun min syirari syi'ati, mereka lah seburuk-buruk orang Syiah. Yadhhabuna ila hadhil maqali ajli Fatimata
radhiyallahu anha. Mereka berpendapat ila hadil maqalah, seperti pendapat ini. Maqalah itu makalah bahasa kita. Tapi janganlah diartikan makalah. Ya, mereka berpendapat seperti ini berdasarkan apa yang terjadi kepada Fatimah. Jadi menurut mereka seluruh harta Rasul kasih sama Fatimah. Ini kan persoalan Abu Bakar tak mau ngasih harta itu. Karena Fatimah dan Ali menuntut bahagian kami. Kata Abu Bakar tidak. Tak boleh. Karena Rasul tidak meninggalkan harta waris. Gitulah panjang cerita itu. Panjang ini kalau mau kita baca sedalam-dalamnya peristiwa ini sama dengan kita harus baca sedalam-dalamnya seperti peristiwa 65. Jangan salah paham, bukan saya samakan peristiwa Fatimah terhadap Abu Bakar terkait warisan dari Rasulullah sama dengan keji dengan peristiwa 65. Bukan, yang saya maksudkan kita kalau mau paham peristiwa 65 itu kita mesti membaca seteliti-telitinya, sehalus-halusnya. Bahwa peristiwa itu ada ya. Macam mana jalannya? Jalannya dulu. Jalan peristiwa itu dulu, jalan. Bukan sebab, bukan semua bukan. Jalan ceritanya macam mana? Itu satu hal. Kemudian apa sebab? Kemudian kalau cara orang sekarang aktornya siapa pula? Makin halus, makin sulit. Bahwa Pak Harto mengatakan PKI, sehingga dulu kita tulisnya G30S PKI, ya mereka punya dasar. Makanya ahli-ahli sebagian yang tak setuju dengan itu mereka kemukakan dasar pula bahwa dalangnya ini sebab seterusnya. Jadi jangan nanti salah faham, bukan saya mau mempersamakan peristiwa yang dialami Fatimah terkait harta warisan dari Rasulullah keji itu sama kejinya dengan PKI. Bukan itu. Yang mau kita samakan, kalau mau paham ini mesti menelitinya seteliti-telitinya. Jangan kita baru tahu kulit sudah cerita kemana-mana. Itu banyak hal loh. Peristiwa baiat terhadap Abu Bakar saja. Kan kita nggak tahu semua itu. Apa yang terjadi di Saqifah Bani Sa'idah. Kita kan nggak tahu semua. Ada berapa orang, siapa yang ngomong seterusnya. Panjang itu. Kalau secara umum mungkin tahulah kita. Itu maksud saya, ya. Nah, sehingga Syiah tak semua Syiah, maka sebenarnya syirari Syiah. Orang-orang Syiah yang nakal, yang jahat-jahat itu berdasarkan kepada apa yang terjadi pada Fatimah. Seluruh harta kasih anak perempuan. Nah, itu kira-kira, ya. Di antara tulisan Syekh Istokhri adalah Faraidul Kabir, Asyurut wal Wasaiq wal Muhadarat wal Sijillat wal Aqdiyah dan seterusnya. Yang ke-12, Syekh As-Sayrafiyu, meninggal tahun 300 Hijrah. Syekh Muhammad bin Abdullah Abu Bakr As-Sayrafiyu, imamun usuliyun. Usuliyun itu artinya tauhid. Ya. Ahad ashabil wujuh. Wa kan yuqalu innahu a'lamu khalqillah ta'ala bil usul ba'da Syafi'i. Sampai dibilang beliau adalah makhluk Allah yang paling alim terkait ilmu usul setelah Imam Asy-Syafi'i. Tafaq al-Suraj, beliau menjadi ahli fikih, belajar fikih melalui Syekh Ibnu Suraj. Di antara kalangan beliau adalah syarah Risalatul Syafi'i fil Usul. Ya. Salah saya. Dari tadi saya sebut usul itu maksudnya tauhid, furu' maksudnya adalah fiqih. Keliru saya. Sebab ini kita bincang tentang fiqih. Maka kalau usul itu maksudnya usul fiqih. Saya koreksi. Ya. Sampai nanti ini kan utuh nih saya masukkan ke YouTube. Jadi kalau yang nggak baca ikut sampai menit 29 nih, disalahkan dengan saya. Padahal saya udah koreksi. Ini kita bincang fikih. Maka kalau usul maksudnya usul fikih. Furu' maksudnya fikih. Nah, ya. Dan kalau bincang secara umum, usul maksudnya adalah tauhid. Furu' maksudnya adalah fikih. Wa kitabun fil ijma' wa kitabun fi syuruti wa dalil alam ala usul ahkam. Yang ke-13 Syekh Balkhi, meninggal tahun 330 Hijrah. Nama beliau Zakaria bin Ahmad bin Yahya bin Musa, Abu Yahya al-Balkhi, Qadi Dimashq. Beliau hakim di kota Damaskus pada masa kekhalifahan Syekh Muqtadir, pada masa kekhalifahan Khalifah Muqtadir billah Ja'far. Adalah beliau ini rajulan aliman kabiran. Syekh Balkhi ini rajulan
seorang alim, rajulan bukanlah artinya laki-laki lagi ya. Memanglah rajulan laki-laki, tapi untuk apa ditulis laki-laki sini? Tentu maksudnya adalah orang yang perwira, yang berjiwa perwira, orang alim, kabiran, orang besar agung. Beliau itu termasuk berasal min baiti ilmin. Rumah beliau itu disebut rumah ilmu. Kenapa? Abuhu wa jadduhu. Ayahnya, atuknya, itu memang orang-orang alim. Beliau berpendapat hakim boleh menikahkan dirinya sendiri. Kan hebat tuh. Ya. Bolehkah seorang anak menjadi wali maknya? Dalam fikih kan jauh kajinya itu. So kita selama ini kan jarang ngaji bab munakahat. Jawabannya boleh. Kalau wali hakim, dia pula qadinya. Bolehlah. Ini pun sama. Hakim boleh menikahkan dirinya sendiri. Wa fa'alahu. Syekh Balkhi menerapkan itu. Lama kana qadiyan bin Dimashq. Waktu beliau menjadi qadi di Damaskus. Jadi boleh menikahkan dirinya sendiri. Gimana lagi? Beliau mau nikah, beliau qadinya. Perempuan ini tak ada walinya. Siapa menikahkan? Ya iyalah, laki-laki mana ada wali. Ini bikin rusak dunia persilatan. Jadi siapa wali daripada istrinya? Suaminya. Ya dia. Nikah sama siapa? Sama dia. Itu maksudnya itu. Ya? Sebagai jabatannya. Usah lagi gitu-gitu. Udah ngerti lah itu dah, kan? Kalau kita bilang ini tetap nih nanti, ini tak saya edit ini. Allah laki-laki perempuan? Laki-laki. Dah titik. Kul huwallahu ahad. Huwa kan nama laki-laki. Tak usah sambung lagi, itu kena dalam bahasa Arab. Kalau begitu berarti tak mantap tauhidnya, tak mantap ilmu bahasa Arabnya. Itu dia. Tak perlu lagi. Itu kan dalam ilmu. Itu bilang gitu. Kalau mantap tauhidnya, kalau mantap ilmu bahasanya. Qul huwallahu. Huwa laki-laki perempuan. Berarti Allah laki-laki perempuan. Gitu. Ya tapi kan berarti belum mantap tauhidnya. Oke, tauhidnya mantap, tapi ilmu bahasanya tak mantap. Maka tak perlu disebutkan. Tapi ke orang awam tak bisa. Sama sekali tak bisa. Itu maksud saya menjelaskan Abdurrahman tadi. Usah sambung, tak bersambung. Tak bersambung. Rezeki tergantung usaha kita. Ya tapi kan kalau Allah enggak usah sambung lagi itu. Enggak usah sambung. Disambung berarti tauhidnya tak mantap. Rezeki tergantung kita. Usaha dapat, tak usaha tak dapat. Ya kalau Allah tak mau cuma berarti belum paham nih kawan. Kita yang menyampaikan itu tak bijak. Makanya tak sembarangan. Saya menyambungkan itu tadi. Tak perlu sambung itu. Kalau ilmu kita dalam bidang A, bidang B, bidang C, bidang D itu sudah mantap. Maka itu tak boleh disampaikan ke orang awam. Udah ya. Ibnul Qas meninggal tahun 335. Kita baca agak cepat ya. Ahmad bin Tabari Abu Abbas bin Al-Qas. Imaman jalilan, sama lah itu jalilan kabiran, itu juga. Beliau mengambil ilmu fikih dari Syekh Abdul Abbas Ibnu Suraij, berarti guru beliau Syekh Ibnu Suraij. Aqama, beliau menetap di Tabaristan. Mengambil daripadanya ulama dari kota Tabaristan mengambil ilmu daripada Syekh Ibnu Al-Qas. Sementara fi akhir hayat ila Tursusa. Beliau kemudian pindah pada akhir hayatnya ke kota Tursus. Liyuqim ala ribati, untuk tinggal di asrama. Biasanya istilah ribat itu untuk kelompok-kelompok thariqat. Ya. Wal masyhur Ahmad al-Qas wa jana Abu Sa'id bin Sa'id nafsahul Qas. Qala wa inna ma sumia bidzalika li khuli diyar ad-dailam wa adahu biha wa tazkiruhu fa sumia al-Qas annahu kana yaqussu. Ya. Termasyhur beliau itu adalah Ibnul Qas. Itu ya, termasyhur namanya Ibnul Qas. Wa janahu Abu Sa'id bin Sa'id nafsahul Qas.
Tetapi Syekh Abu Said As-Sam'ani wa ja'alahu menjadikan gelar Ibnul Qas itu kepada dirinya Al-Qas. Kenapa? Innama sumiyadzalika dinamakan demikian karena waktu Syekh Ahmad bin Abi Ahmad At-Tabari masuk ke kota Diyarid Dailam. Ya, Diyar artinya perkampungan, Dailam. Ingat nama Syekh ahli hadis Syekh Dailami. Rawahu Dailami. Itu asal daerah Dailam. Wa adahu biha. Beliau pun menyampaikan nasihat. Ya, wa tazkiruhu bisa, wa tazkiruhu bisa. Karena beliau menyampaikan nasihat, fasumiyal qassa. Fasumiyal qassa. Maka beliau dikasih gelar al-qassu. Li'annahu kana yaqusu, karena beliau menyampaikan kisah-kisah. Maka disebutlah beliau Abu Ibnul Qas. Ya. Qala mengatakan Syekh Abu Sa'id bin Ibnu Sam'ani. Wa kana adalah Syekh Ibnul Qas min akhsya'in nasi qalban idza qassa. Apabila berkisah, Syekh Ibnul Qas ini hatinya akhsya'. Kalau cara kita hatinya itu apa ya? Bukan khusyuk. Menjiwai. Ada akhsya'an nasi qalban. Adalah beliau itu sangat menjiwai kalau menyampaikan kisah. Gitu. Memanglah arti semula kan khusyuk, tapi kuranglah pas, menjiwai. Di antara karya beliau dalam fiqh At-Talkhis, Al-Miftah, Adabul Qadi, Al-Mawaqid, bahkan dalam usul fikih ada banyak karangan beliau. Ya. Baik, kita teruskan. Syekh Abu Ishaq Al-Marwazi. Abu Ishaq Ibrahim bin Ahmad bin Ishaq Al-Marwazi belajar fiqih dan menjadi ahli melalui Syekh Ibnu Surayj. Berarti guru beliau Syekh Ibnu Surayj. Wantahad ilaihi riasatul ilmi Baghdad. Riasatul ilmi. Puncak ilmu. Intahad ilaihi. Bermuara kepada beliau di kota Baghdad. Wah, kan ngeri ulama bilang begini tentang seorang ulama. Kalau sekedar manis mulut. Ini berarti serius. Memang memang bermuara ke beliaulah puncak ilmu itu di kota Baghdad pada masa beliau. Gitu ya. Takharraja li asyaratul fuqaha alladhina intashar fil biladi. Takharraja. Bermunculan melalui tangan beliau puluhan ahli fiqih yang mereka tersebar di negeri itu. Wa nasharu fiha al-madhhab Asy-Syafi'i. Mereka menyebarluaskan di kota itu madhab Imam Asy-Syafi'i. Hebat ya. Inta akhiru ila Misra. Akhir hayatnya beliau pindah ke Mesir. Wa jalas fi majlis Syafi'i. Beliau duduk di dalam majlis madhab Imam Syafi'i. Meninggal di Mesir, ditanamkan dekat dengan kuburan Imam Asy-Syafi'i. Imam Nawawi memberikan komentar terkait Imam Abu Ishaq Marwazi. Beliau adalah Imam Jamaah As-Sahabin. Beliau pemimpin mayoritas kami. Wa Syekhul Madhab. Wa ilahi tantahi tariqatu ashabil Iraqiyina wal Khurasaniyina. Kepada beliaulah bermuara tariqah, metode ulama-ulama madhab Syafi'i, Iraqi dan Khurasani. Ya. Siapa-siapa ulama yang Iraqi, siapa-siapa ulama Khurasani, itu perlu pelajaran pula khusus. Iraqi arti Irak, Khurasan, ya, sampai saking khasnya mereka disebut Iraqi, saking khasnya mereka disebut Khurasani. Itu bukan sekedar gelar saja, bukan sekedar penisbatan wilayah saja, bukan, tetapi ada kekhasannya. Wanta ilahi riyasatu fil ilmi Baghdad ba'da Ibn Sirin, ba'da Ibn Surayj. Itu sudah kita baca tadi atas. Dan bermuara kepada beliaulah puncak pengetahuan di kota Baghdad setelah Syekh Ibn Surayj. Di antara karangan beliau Syarah Mukhtasar Muzanni Al-Fulusu fi Ma'riyatil Usul, Asyurut wal Wasaiqu, Al-Wasaya wa Hisabud Dur, wa Kitabul Khusus wal Umum. Kita teruskan ya. Ini sampai 40-an loh, nggak dapat kita malam ini. Nggak mungkin ini. Selesai malam 48. Ya, kita baca. Yang ke-16 Syekh Abu Bakar Ibnu Isa As-Sabaghi.
Ahmad bin Ishaq bin Ayyub bin Yazid an-Naisaburi, Abu Bakr bin Ishaq as-Sabaghi, salah seorang aimatul jami'aini bainal fiqh wal hadis, salah seorang pemuka di antara ulama yang mengkompilasi pada dirinya sendiri antara fiqh dan hadis. Imam Ibn Subki menukil dari Hakim qaulahu, perkataan Imam Hakim fihi, terkait dengan Syekh As-Sabaghi. Apa? Aqama bi Naisabura, beliau tinggal di kota Naisabur 57 tahun. Lam yu'khas alaihi fi fatawa mas'alatan wa hamma fiha. Aqama bi Naisabura 57 sanatan, lam yu'khas alaihi fi fatawihi mas'alatan wahama fiha. Wahama fiha, bukan wahama fiha. Tinggal 57 tahun di kota Naisabur, tidak pernah diambil dalam fatwa Syekh As-Sabaghi satu masalah pun wahama fiha yang beliau ragu padanya. Tak pernah. Ngeri ya. Berarti pendapat itu boleh dikata secara ilmu pasti. Itu macam mana itu? Itu selalu saya katakan, dan berkalilah saya sampaikan sama kita. Udahlah, bahwa anda enggak setuju sama ulama ini, itu hak anda. Tapi hargailah. Ketelitian mereka itu amat sangat luar biasa. Berarti saya hiperbola. Malah mungkin kalau ada kosakata lebih dari itu, kita gunakan lagi lebih dari itu. Ketelitian itu yang ya membuat kita kagum lah. Ya, di antara karya beliau Fadailul Arba'ah wal Ahkam wal Asma' Sifat wal Iman wal Qadar. Yang berikutnya Ibnu Abi Hurairah, meninggal tahun 345 Hijrah. Al-Hasan bin Al-Husain bin Abi Hurairah Al-Qadi Abu Ali, ahadu udhama'il ashabi rufa'ihim, salah seorang udhama, pemuka ashab Asy-Syafi'i. Rufa' sama artinya udhama. Salah seorang syuyukh Syafi'i. Belajar fikih dan menjadi ahli melalui Syekh Ibn Suraid dan Abu Is'al Marwazi. Di antara karang beliau Syarah Mukhtasar Muzani. 18. Ibn Al-Qattan, meninggal 359 Hijrah. Abul Husain Ahmad bin Muhammad bin Ahmad Al-Baghdadi al-ma'ruf bi Ibn Al-Qattan. Nama beliau itu Abul Husain Ahmad bin Muhammad bin Ahmad Al-Baghdadi al-ma'ruf, yang dikenal dengan Ibn Al-Qattan. Adalah seorang ashab Ibnu Suraij, kawan Ibnu Suraij. Wa akhadha an ulama Baghdad, beliau mengambil ilmu dari ulama-ulama Baghdad. Wala musannafatun fi usul fiqh wa furu'ihi. Beliau punya karya dalam ilmu usul fikih dan ilmu fikih. Seterusnya Syekh Abu Bakr bin Al-Haddad, Abu Bakr bin Al-Haddad al-Misri yang ke-19. 264, meninggal 345 Hijrah. Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ja'far, Abu Bakr bin Al-Haddad al-Misri, ulida yawma mautil Muzanni. Beliau lahir pada hari meninggalnya Imam Muzanni. Seperti Imam Syafi'i lahir pada tahun meninggalnya Imam Abu Hanifah. Jalasa, beliau berinteraksi dengan Syekh Abu Isa Al-Marwazi lama di Misra, ketika Syekh Abu Isa Al-Marwazi datang ke Mesir. Ya. Wa dakhala Baghdad sanah 10 wa 300. Waktu masuk ke negeri Baghdad tahun 310 Hijrah. Fajtama bi Jarir, beliau pun bergabung dengan Syekh Abu Ishaq Al-Marwazi di kota Jarir. Wa akhadha anhu, mengambil ilmu dari beliau. Beliau juga Syekh Abu Bakar Ibn Haddad Al-Misri ijtama'a, menggabungkan diri beliau dengan Syekh Sayrafi, dengan Syekh Istakhri. Walam yatahayya lahu ijtima' wa Abil Abbas Ibn Suraij, tapi tak sempat beliau bergabung dengan Syekh Abul Abbas Ibn Suraij. Ya. Fakan yatasafu, beliau sedih ana adami ru'yatihi wa liqa'i bihi, karena tak melihat dan tak berjumpa dengan Syekh Ibn Suraij. Ya. Ulama sedih tak jumpa ulama. Awak sedih sebab apa? Jauh jarak kita dari ulama itu. Ya. Kita dekatkan diri kita ya dengan para ulama. Kana arif bil hadis, beliau tu ahli dalam ilmu hadis, wal asma', nama-nama, wal kuna, gelar-gelar. Ya, kuna, gelar-gelar. Orang Arab tu memang dari dulu begitu, ada gelar. Kuna itu pakai abu, pakai ummu. Itu ahli beliau. Jadi kalau kita membaca sejarah yang ada nama-nama itu agak pusing sedikit.
Macam kita tak terbiasa dengan nama-nama ni. Tengok baru mulai ngaji ni. Panjang nama-nama ni, pening rasa kepala kita. Tapi orang Arab ahli. Ya, sampai ada kuna. Kuna itu asal pakai umum pakai abu. Ya. Wan nahwi wal lughat, ilmu gramatika bahasa Arab dan bahasa Arab. Waqtilafil fuqaha'i, beliau ahli dalam ikhtilafnya ahli-ahli fikih. Wa yamin nas, ahli dalam sejarah manusia. Janganlah diartikan hari manusia, sejarah. Ya. Wasyaril jahiliyah, sejarah orang-orang jahiliyah. Hafil syai'in katsir minasy'ari. Beliau hafal banyak sekali syair. Hajab nih. Syairnya hajab. Belajar bahasa Indonesia syair aja hajab. Pantun-pantun hajab, ungkapan hajab. Sangkinkan nampaknya bahasa tapi sulit. Apalagi bahasa Arab. Nah, ini sangkin alimnya ada ulama yang ahli syair ini sanggup nanti dia menyampaikan dalil fikih pakai syair. Kan hebat itu. Dalil fikih kalau pakai Quran hadis biasa, pakai syair. Kan hebat. Ya itu seperti juga kita di sini ulama-ulama kita tempo dulu sanggup menyampaikan nasihat pakai pantun. Nah, sama itu, ya. Waliya qada bi Misra. Beliau menjadi qadi di kota Misra niabatan menggantikan Ibnu Harwan Ar-Ramli wa ghairihi, dan selain beliau, selain Syekh Harwan bin beliau mengganti Syekh Ibnu Harwan Ar-Ramli, dan selain itu juga selain Syekh Ibnu Harwan Ar-Ramli. Di antara kalangan beliau Al-Furu'ul Maulidat, itu adalah mukhtasar syarhihi kibari fuqahil madhab. Ya. Itu adalah mukhtasar syarahnya terhadap ahli-ahli fikih senior dalam madhab Imam Syafi'i. Di antaranya siapa? Syekh Qafal, Syekh Abu Ali Sasanji, Syekh Qadi Abu Thaib Al-Tabari, Syekh Qadi Al-Husain Al-Marwazi dan selain mereka. Hebat ya. Jadi syarah, kitab-kitab syarah ulama yang disebutkan ini dibuat beliau mukhtasarnya. Itulah disebut Al-Furu'ul Maulidat. Wa Kitabul Adabil Qadi, Kitabul Fatawa, Kitabul Faraid, Kitabul Jamil Fiqh, Kitabul Bahir. Syekh yang ke-20, Syekh Abu Ali Al-Tabari. Sampai di sini dulu ya, 20 dulu ya. Syekh Abu Ali Al-Tabari, meninggal tahun 350, lahir tak tahu. Syekh Abu Ali Al-Hasan bin Al-Qasim Al-Tabari, Sahibul Wujuh Al-Masyhurah fil Madhab. Beliau adalah Sahibul Wujuh Al-Masyhur di dalam madhab. Menjadi ahli fikih melalui Syekh Abu Ali bin Abi Hurairah, tinggal di kota Baghdad. Beliau menyusun kitab usul fikih, kitab jadal. Apa jadal? Yang eloklah terjemahkan. Dialog. Ya. Kalau terjemahkan cara kita, kitab bertekak. Ya, bertekak pula ulama bertekak dialog. Menyusun As-Sunnah Al-Muharrar. Ya. Beliau menulis kitab Muharrar. Wa huwa awalu kitabin sunnah fil khilafil mujarradi. Kitab Muharrar adalah kitab yang pertama kali disusun terkait dengan khilaf dalam ilmu fikih. Bukan khilaf fikih. Kitab yang disusun menjelaskan tentang khilaf. Artinya sebelum beliau memang sudah ada kian khilaf. Tapi beliau menyusun kitab khusus tentang khilaf mujarrad. Khilaf mujarrad semata-mata tentang khilaf. Si A, ulama A khilaf dengan ulama B khilaf dengan ulama A. Itu sudah dulu. Nah, pendapat-pendapat dengan khilaf ini beliau susun. Namanya kitab Muharrar. Itulah kitab yang pertama menyusun, yang mengandung pendapat-pendapat yang berbeda di antara para ulama. Kalau sekarang banyak kitab yang menyusun khilafiyah itu. Banyak sekali pun. Ya. Di antara karya Ifsah fil Fiqh wal Iddah, wal Lidah, wal Muharrar fil Nadari. Itu dia tadi. Al Muharrar fil Nadar wa Kitabun fil Sulh wa Kitabun fil Jadal. Yang ke-21 akan datang ya. Malam ini sampai sini dulu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.